Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Regar di channel Supah Advertising. Di video ini kita mengulas tentang pengerjaan sablon tenda biru untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madya Medan. Langkah pertama itu kita membuat film untuk mal sablonnya, yaitu logo Kota Medan sendiri, kemudian keterangan bacaan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Yang perlu diperhatikan ialah hasil film harus benar-benar rata dan bersih, karena ketika digosokkan dia akan mengeluarkan tinta dengan tajam dan bersih. Setelah film selesai, masuk ke proses berikutnya, ialah menggosok screen sablon menggunakan tinta HD atau tinta minyak ke permukaan screen sablonnya dengan secara seksama dan merata, agar permukaan tenda tadi mengecap logo ataupun bacaan di dalam film tersebut dengan jelas dan terang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika menggosok abdruk tadi ataupun tinta di atas screennya, ialah ketika selesai digosok jangan langsung diangkat, pastikan dulu hasil sablonnya apakah tinta keluar dengan sempurna atau belum. Ketika tinta belum sempurna keluar, maka boleh diulang atau ditekan titik-titik mana yang masih tersumbat ketika proses penyablonan. Bilang tekan. Awas. Setelah hasil sablon selesai, maka kita jemur dahulu di lokasi yang ada agar tinta hasil sablonan tadi kering. Dan setelah kering, barulah kita lipat kembali ke posisi awal atau posisi semula.
Pada video ini kita menyablon terpal ataupun tenda biru yang bidangnya itu lumayan besar. Bidangnya 9 meter dikali 6 meter, sehingga proses pengerjaannya pun sedikit rumit karena harus memakai ruang yang cukup lebar. Pertama untuk proses penyablonannya, yang kedua untuk tempat menjemur atau mengeringkan hasil dari tinta sablonnya. Ada banyak faktor yang menjadi kendala dalam proses pengerjaan sablon terpal ini. Yang pertama adalah tempat untuk menyablon itu sendiri. Diperlukan tempat yang lebar karena posisi yang disablon itu persis di tengah-tengah tenda tersebut. Yang kedua kendalanya, sehingga kita harus membentang terpal tersebut dengan lebar. Kendala yang kedua adalah posisi penjemuran hasil sablonan terpalnya ketika hari hujan ataupun di musim hujan. Kita tidak bisa menjemurnya di tempat terbuka karena air hujan bisa melunturkan hasil sablonan tadi, sehingga kita tidak bisa menjemurnya di luar ruangan. Dan ruangan yang kita pakai ini sangat terbatas, hanya bisa menjemur 8 sampai 10 tenda sekali sablon, dan itu menjadi salah satu faktor screen sablon tersebut bisa tumpat atau filmnya bisa tumpat, dan kita harus membersihkannya kembali dengan minyak HD ya. Itulah beberapa kendala ketika mengerjakan sablon yang cukup besar area sablonnya, sehingga dia tidak bisa cepat dalam proses pengerjaannya ya. Kecuali kita mempunyai tempat yang cukup luas seperti gudang yang tidak terkena hujan ketika kita menyablonnya di musim penghujan. Setelah kain terpal selesai disablon dan kita sudah memeriksa kekeringan tintanya, maka tenda yang sudah disablon pun harus kita lipat dahulu, baru kita menyablon tenda berikutnya, sehingga waktu yang diperlukan itu cukup lama dan tidak bisa sekali sablon langsung banyak jumlahnya ya. Itulah diantara kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan dalam proses penyelesaian sablon tenda biru ini yang berukuran besar. Setelah dilipat, maka kita kembali mengangkutnya ke mobil
yang sudah disediakan oleh pihak vendor kita untuk segera dibawa ke kantor dinas terkait ya, karena pengerjaan ini pun mempunyai limit yang tidak cukup lama, sehingga waktu yang kita kerjakan itu sangat mepet dan terkesan terburu-buru ya. Mudah-mudahan solusi untuk kedepannya ketika teman-teman sahabat-sahabat ini yang mendapatkan orderan seperti ini, kita harus menyediakan safety seperti gudang yang besar atau tempat yang besar untuk proses penyablonan dan penjemuran tenda ketika setelah selesai di sablonnya, agar dia cepat kering. Dan pengerjaan ini cukup memakan banyak personil, karena bidang yang besar itu tidak bisa dikerjakan oleh 1 atau 2 orang, minimal ada 4 orang dalam proses pengerjaan penyablonan tenda besar ini ya. Oke, demikian saja informasi yang bisa kita berikan kepada teman-teman channel Supa Advertising. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen dan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Supa Advertising. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari Supa Advertising. Terima kasih.